Yo, selamat datang di channel baru. Sebelum kita mulai, langkah baiknya Anda mendukung saya dengan cara subscribe channel ini agar saya lebih bersemangat dan tidak putus asa dalam membuat konten. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan alur cerita light novel Teen Sejahtera Slam Bataken volume 22 part 15. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita mulai. Cerita dilanjutkan dari Ruminas yang mendapat bala bantuan yang tidak disangka-sangka. Dia Kagali dan Tiar. Baru sampai, Kagali langsung menawarkan kerjasama dengan Ruminas. Itu semua dilakukan karena Jail juga musuhnya. Merasa terdesak, Ruminas tidak bisa menolak kesempatan ini. Memanfaatkan apapun yang tersedia, itu adalah cara hidup Ruminas. Dengan nada angkuh, Ruminas menerima tawaran itu dan meminta Kagali dan Tiar agar berguna untuknya. Jadi alasan Kagali dan Tiar bisa muncul di sini, mereka sudah membuntuti Jail dengan hati-hati hingga tidak terdeteksi. Merasa yang terkuat, Jail lalai dari ancaman di sekitarnya. Entah itu kepercayaan diri yang tinggi atau kesombongan, itulah Jail. Akan tetapi, jika Jail disebut petarung sejati dan andal, seharusnya Jail sudah menyadari keberadaan mereka yang sudah lama mengintai dirinya. Alhasil, seperti yang diduga Kagali, bahwa Jail baru terbangun dan juga belum sempat mengasah kekuatannya, dan itu persis seperti yang Tiar pikirkan. Meskipun memiliki kesempatan bisa mengalahkan Jail, namun Kagali masih ragu bisa mengalahkan Jail, walaupun itu melawan Jail bersama Tiar. Dan itu alasan mereka muncul ketika menyadari bahwa Jail bukanlah musuh yang mustahil untuk dikalahkan. Di samping itu, Kagali juga menyadari dia kira Ruminas hanyalah pelayan Roy Valentine, dan ternyata pelayan ini entitas kuno yang hidupnya jauh lebih lama darinya. Meskipun demikian, Kagali meyakini bahwa Ruminas masih belum bisa mengalahkan Jail sendirian, walaupun Ruminas lebih kuat darinya. Namun jika dibiarkan Ruminas tewas, umat manusia akan lenyap di tangan Karabedis. Kagali tertawa pahit dalam hati dan bergumam, ini sangat ironis. Bahkan Kagali terkejut dengan dirinya sendiri. Alih-alih balas dendam demi Yuki dan Laples, Kagali malah ingin melindungi kelangsungan hidupnya dengan cara melindungi umat manusia. Seolah-olah membaca pikiran Kagali, Ruminas berkata, "Kalian sudah mendapat tugas yang merepotkan. Sekalipun kalian mati, aku akan menghidupkan kalian kembali. Jadi, bertarunglah sekuat tenaga dan buat Jail kehilangan waktu." Kagali mengangguk dengan tegas meskipun akan kalah, tapi dia sangat yakin bala bantuan akan datang. Kagali berharap andai saja ada Benimaru, kemenangan sudah dipastikan. Selain itu, masih banyak monster yang mengerikan di bawah kendali Raja Iblis Rimuru. Saat ini Kagali bahkan Ruminas, mereka masih belum merasakan kehadiran pembawa harapan. Bertahan dan mengulur waktu adalah cara terbaik untuk saat ini. Lalu, melenyapkan Jail ketika mereka tiba. Di saat mereka mengharapkan harapan, sebuah laser panas dengan tiba-tiba menembus udara. Dan dalam sekejap, Tiar terbelah menjadi dua bagian. Melihat itu, Kagali terkejut, namun sangat disayangkan. Dan pada saat itu juga, belum sempat bereaksi, Kagali merasakan dadanya ditembus dengan serangan yang sama, hingga pikirannya mulai memudar. Dengan cepat Ruminas memberi perintah kepada skillnya untuk tidak membiarkan mereka berdua tewas. Melihat Ruminas sedang berkonsentrasi dengan kekuatannya, Jail langsung memancarkan tinjunya yang menghantam Ruminas hingga tubuhnya terbakar kobaran api. Dan itu adalah harga yang harus dibayar saat melakukan kesalahan fatal di hadapan Jail. Menggunakan Magic Sand sambil menghadapi Jail, itu adalah kesalahan fatal untuk Ruminas. Tapi dia Ruminas, kehidupan dan kematian itu adalah ahlinya. Ruminas pun bangkit tanpa luka sedikit pun. Ruminas tertawa dan berkata,
serangan lemah seperti itu tidak akan membunuhku. Jahil juga tertawa, lalu berkata, seperti yang kuduga. Kau tidak bisa menggunakan kekuatan yang kau gunakan saat membunuh Twilight Valentine di Disintegration. Jahil menyadari itu ketika dirinya lengah. Seharusnya Rumina sudah mendapatkan celah untuk melancarkan serangan Disintegration, namun Rumina hanya diam saja dan tidak menggunakan kartu asnya. Jadi itu bukan tidak digunakan, tapi Rumina tidak bisa menggunakannya karena energinya terbagi untuk Holy Veil, Magic Sand, dan Restoration. Itu sebabnya Jahil menahan diri menyisakan tenaga dan akan digunakan pada waktu yang tepat. Pada saat itulah Jahil yakin akan kemenangannya. Kemudian Kakali dan Tiar dibangkitkan kembali oleh Ruminas. Setelah dibangkitkan, Tiar mengajak Kakali untuk melarikan diri karena Tiar merasa melawan Jahil sangat berat untuk dilanjutkan. Namun Kakali menolak gagasan itu. Baginya, walaupun melarikan diri itu tetap kekalahan. Bahkan sampai dunia hancur pun, Kakali akan tetap menderita. Karena itu Kakali memutuskan akan mati di sini. Lapas dan Yuki mati itu karena melindungi dirinya. Dan dengan itu, Kakali dan Tiar memutuskan mereka berdua ingin hidup bahagia tanpa adanya balas dendam. Ya, walaupun ini akan menjadi hidup yang sangat singkat. Tidak peduli walaupun harus mati, Kakali memanggil Rain Chapter tongkat kehancuran sambil mengaktifkan ultimate skill Agent Asgardia Kitab Ramalan dengan kekuatan penuh untuk menghitung serta memperkirakan langkah Jahil selanjutnya. Dengan predictive computation, Tiar juga mengangkat senjatanya dan mengaktifkan ultimate skill Orpheus untuk membebaskan seluruh kekuatannya demi balas dendam atas kematian Yuki dan yang lainnya. Kakali dan Tiar menyelaraskan nafasnya lalu menyerang Jahil. Melihat serangan Kakali dan Tiar, Jahil membatalkan niatnya untuk melenyapkan Ruminas. Dengan marah, Jahil harus terpaksa menangani Kakali dan Tiar terlebih dahulu, padahal sedikit lagi Ruminas akan dilenyapkan. Walaupun Kakali dan Tiar hanya dianggap boneka gagal, namun Jahil tidak bisa mengabaikan serangan mereka berdua. Sebagai respon, Jahil menembakkan bola api raksasa dengan niat membakar Kakali dan Tiar hingga tidak tersisa. Namun semua ini sudah diperkirakan sejak awal. Dengan mempertaruhkan nyawanya, Kakali dan Tiar sudah mempersiapkan serangan terakhir. Mereka semua dengan kekuatan yang dimiliki. Namun sebelum mereka menerjang bola api, sebuah angin puyuh hitam membawa Kakali dan Tiar hingga melesat melewati medan pertempuran. Sedangkan bola api yang Jahil tembakan meledak di langit dan hanya membakar udara. Sementara di atas tanah, Kakali dan Tiar duduk di tanah dengan terengah-engah. Pada saat itu juga, mereka berdua melihat seorang wanita yang berdiri dengan pakaian pelayan dan memakai topeng di hadapan mereka. Melihat serangannya gagal, Jahil berteriak marah, "Siapa kau?" dan langsung menembakkan bola api sekali lagi. Namun, serangan Jahil dihindari dengan mudah. Kakali berteriak, "Apa yang kau lakukan di sini? Eva, cepat pergi dari sini." Eva merespon, lalu meminta Kakali dan Tiar untuk pergi dari sini. Bagi Eva, meskipun sudah gagal melindungi Clayman, Eva merasa bahwa dirinya masih memiliki harga diri selama Kakali dan Tiar selamat. Sedikit penjelasan tentang Eva. Eva adalah Drag Elf, tangan kanan Kakali semenjak Kakali masih menjadi seorang putri Raja Iblis Kajarim hingga saat ini. Semenjak kematian Kajarim dan Clayman, Eva menjalani kehidupannya seperti mayat hidup. Namun ketika menyambut rombongan Rimuru, Eva akhirnya bertemu dengan Kakali di runtuhan Chistav. Dan pada saat itulah Eva mendapat misi baru, berpura-pura beraliansi dengan Rimuru agar tidak dicurigai. Tapi sebenarnya misi Eva mengawasi gerak-gerik Rimuru. Namun saat ini berbeda. Sekalipun itu perintah Kakali atau Clayman untuk melarikan diri, Eva menolak keras. Tidak peduli walaupun harus tewas, Eva kekeh akan melindungi Kakali dan Tiar. Menjadi bawahan Raja Iblis Kajarim dan Clayman, Eva memiliki nilai eksistensi tidak lebih dari 200.000, dan itu sudah cukup kuat untuk menjadi bawahan Raja Iblis Kajarim dan Clayman. Akan tetapi, musuhnya kali ini adalah monster, dan itu sudah jelas. Eva hanyalah serpihan debu di hadapan Jahil yang bisa lenyap hanya dengan sekali hembusan nafas.
Meskipun demikian, Eva tidak gemetar dan menyerang Jail dengan mengandalkan kecepatan untuk menahan serangan Jail sebaik mungkin. Melihat Eva bertarung, Kak Lee berteriak putus asa dan meminta Jail untuk berhenti ketika Eva dibungkus kobaran api. Baju Eva mulai terbakar, topeng meleleh yang terlihat wajah aslinya yang tersenyum rapuh. Menyukai situasi seperti saat ini, Jail menyeringai dengan brutal seperti yang Jail harapkan. Kak Lee dan Tiar bergerak menempatkan diri di jalur serangan Jail untuk mencoba melindungi Eva. Jail semakin dejavu ketika adegan di depan matanya itu sama persis dengan adegan di mana Yuki dan Lapas melindungi Kak Lee saat pertama kali mereka bertarung dengan Jail. Dulu Yuki dan Lapas tewas melindungi Kak Lee, dan sekarang Kak Lee dan Tiar tewas melindungi Eva dengan serangan yang sama. Pemandangan seperti ini membuat Jail tertawa kejam dan terhibur. Kemudian, pandangan Jail berubah arah ke target utama, Luminas yang saat ini yang sudah siap dengan Resurrection untuk membangkitkan mereka setelah kematian. Dengan menggunakan Primordial Blood Spear, Jail berencana menembakkan bola api raksasa dengan tujuan membakar mereka hingga tidak tersisa dengan daya ledak maksimal. Dan jika itu berhasil, Jail sangat yakin Luminas tidak akan bisa membangkitkan mereka kembali. Dan saat ini juga, bola api raksasa sudah dirancang. Begitu bola api dilepaskan, ukurannya akan membesar sebelum mengenai target dan akan menciptakan neraka setelah meledak dan membakar semuanya. Jail pun menembakkan bola api. Namun pada saat itu juga, hal mengejutkan terjadi. Bola api Jail menghilang secara misterius. Melihat itu, Jail tercengang tidak percaya dan bertanya-tanya seperti orang bodoh. Ditambah lagi, Jail melihat Kak Lee dan Tiar masih hidup. Penuh amarah, Jail berencana menyerang sekali lagi tanpa peduli dengan fenomena apa barusan. Namun pada saat itu juga, Jail mendengar suara tawa yang ceria yang sama sekali tidak cocok didengar dalam medan pertempuran. Saat terlihat pemilik suara, Jail juga tertawa dan berkata, "Yo Yuki-san, sudah aku duga kau sulit untuk dibunuh." Dan kita lanjut di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton.